Halo teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Telegram service atau misalnya bot Telegram ya, tapi bukan bot kayak AI gitu, tapi lebih ke arah chat atau monitoring untuk error notification gitu. Nah mungkin pertama-tama tuh kita siapin dulu botnya, masuk ke Telegram, lalu ketikkan bot father. Nih ada bot father. Yang pertama teman-teman lakukan new bot. Oke. Namanya misalnya nanti ID. Oke, nah yang kedua ini kita bakal buat username-nya. Di ID bot. Udah harus pakai bot ya belakangnya. Oke, kita udah dapat tokennya. Lalu kita cengok API yang tersedia. Di sini ada bot API-nya. Oke, yang ini tadi link yang kita buka, ada link nih. On your new bot, you will find it at telegram.me newbie@the_board. Nah, jadi di sini udah ada, tinggal start-nya. Oke. Setelah itu kita cek dulu. Nah, dia banyak sih kalau di bot Telegram, tapi sekarang ini kita fokusnya ke send message ke kita sekarang ini. Jadi lebih ke arah error notification, bukan ke kita buat bot-bot yang kayak di luar sana gitu. Jadi di sini ada metode namanya send message. Di send message mempunyai dua, ada chat ID, text, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu chat ID-nya dulu. Gimana cara tahunya? Kita harus buka dulu URL-nya. URL ini kita copy dulu, making request-nya. Kita copy. Nah yang ini kan ada nih, setelah bot 1, 2, 3 ini, itu token kita. Nih dibuat bot token method name. Berarti di sini ini token kita. Teman-teman bakal dapat tokennya sendiri nanti. Token kita ada copy, ganti bot 1, 2, 3 ini dengan token tadi. Lalu enter, kita lihat. Oke, ini udah berhasil. Namanya NewbieID, username NewbieID_bot. Nah, tapi ini adalah ID-nya si Newbie, sedangkan kita cari adalah message-nya, chat ID-nya. Nah, ini kita cari chat ID-nya dengan cara kita klik dulu di sini. Kita chatting dulu lah. Hai. Lalu untuk get-nya kita bisa cek di pokoknya update-nya. Update, getting update. Get update. Ini ya, get update. Lalu ada nih chat ID-nya. Yang ini kita tes dulu. Kita tes copy, send method juga, send message. Lalu parameternya tadi, send message itu punya parameter chat ID dan text, itu yang paling penting. Jadi chat ID sama dengan ini, sama sih dengan ini kan, karena ini room-nya ya, chat room-nya. Copy, lalu dan teks itu kita bebas. Misalnya hai juga.
Oke, ini masuk pesannya. Kita cek. Nih, ada balasan. Oh, nggak bisa. Persen 20 ya, sorry. 20%. Hai juga misalnya. Tuh. Dia bakal nampil. Nah, jadi seperti ini. Kita bakal buat dia nampilin kayak gini dengan cara coding. Jadi kalau misalnya teman-teman buat semacam microservice gitu, atau semacam arsitektur monolit lah atau terserah, kan kita ada misalnya nih yang kita bakal coba nih kayak koneksi ke database. Nah, kalau koneksi ke database-nya gagal, maka bakal muncul ke sini. Sama kayak saya sudah buat dulu sebelumnya. Koneksi DB di out service terputus, user service terputus gitu. Nah, kali ini kita akan menggunakan Node.js backend-nya dan database-nya MongoDB. Sebenarnya teman-teman udah harus install MongoDB. Sebenarnya terserah sih mau database apapun, mau pakai MySQL juga bisa atau yang lain. Tapi kali ini saya akan menggunakan MongoDB. Saya cek dulu. Saya sudah men-start service MongoDB. Saya menggunakan Docker. Jadi dicek di MongoDB kompasnya apakah connect atau tidak. Memang bisa gunain juga MongoDB yang lain, makanya MongoDB Atlas yang atau yang lain gitu. Ini connect. Oke, udah running. Berarti kita tinggal buat itunya backend. Oke, folder dan buat Telegram service. Nah, ini jadi kita buat seperti biasa npm init dulu. npm init yes tambah server dan js plus command. Oke, nah kita install beberapa package, yaitu npm express, terus body parser dulu ya. Body parser di misalnya itu Mongos apa lagi ya, Axios. Mungkin teman-teman yang pernah pakai React tahu Axios. Bisa aja sih pakai fetch request di Node.js, tapi saya lebih familiar dengan Axios. Express kita pakai frameworknya, body parser untuk requestnya. Nah, kita bakal ngirim data ke si Telegram service dari service yang lain gitu. Jadi di sini kita bakal buat semacam dua folder. Misalnya API gitu kan. Lalu satu lagi motif misalnya. Kalau nggak usah langsung aja kita di middleware aja nanti. Kita buat tadi package-nya server tadi server.js. Nah, di sini bakal konfigurasi seluruh servernya. Jadi ada server JS, ada app.js. Bisa biasa buat kayak gini. Jadi di app-nya kita semua hal yang berhubungan dengan aplikasi kita bakal dideklarasikan di sini, dan di server itu bakal ngehandle khusus servernya aja untuk runningnya. Nah, kita apain dulu express-nya. Express apa lagi ya? Mongos. Mongos apa lagi ya? Axios. Banyak.
host body parser. Require body parser. Sementara ini dulu, lalu kita deklarasikan app-nya express. Kita use body parser ya. Kita extend that false. Lalu body parser listen. Setelah itu apa lagi ya, kita buat koneksi ke database. Query sama DB. Ini kayak yang di MongoDB client itu kan tadi kalau kita cek disconnect dulu. Nih, ada MongoDB di host kita, di portnya. Yang ini nggak perlu sih, kita cuma sampai sini aja. Kita connect bisa juga. Jadi ya yang slash nama DB, dia host port slash DNN atau ini aslinya. Lalu kita minta sini aja. Hostnya karena localhost, jadi 127 karena localhost tadi localhost port itu 270.17 sesuai di port default dari MongoDB ya. Itu DB9 itu apa ya, misalnya testing Telegram server. Setelah kita out service, ini banyak aplikasi autentikasi dulu. Lalu host di sini kita ganti, kita tampilkan hostnya, lalu portnya juga, dan ini juga. Biasanya yang ini nih, ketiga ini bakal dipakai di environment variable. Tapi kalau biar nggak apa, jadi kalau saya sekarang sih yang udah sampai di sini aja. Di mana port, oke. Lalu kita cek koneksinya. Mongos.connect pakai URI tadi. Cek nih, use URL parser. Dan code-nya console connection DB connection to DB out service success catch console error. Kita bikin dulu. Lalu kita coba kita export error model export admin. Lalu di server kita panggil client lalu http port yang di port atau 4001. Ini artinya kita cek ada nggak variabel port di environment variable kita. Kalau ada kita pakai, kalau nggak ada kita pakai yang 4000. Nah jadi kenapa ada underscore ini biasanya saya pakai underscore ini untuk yang fatal kayak host port dan kayak gitu. Lalu konsep kita buat dulu http create server, masukin si app tadi. Lalu ada server listan ke
export mana, lalu error kalau ada, if error console error lalu console log apa sih ya, out service running at port. Kita tes node server. Okay, connection to DB out service successful. Ini deprecation warning. Oh, ini dari MongoDB-nya. Untuk hilanginnya bisa pakai use Anifa topology di API-nya ini. Kita bisa use Anifa topology. Tuh. Ini mana? Tuh udah hilang. Nah, oke. Nah, harusnya kalau misalnya kita service ini kita matikan, stop MongoDB fix, lalu kita running, tuh harusnya karena dia nggak masuk ke sini ke cache-nya. Ini agak lama sih untuk ngasih tahu kalau ada error atau enggak. Coba kita. Oh, nih harus coba lihat dulu ternyata. Ini dia bakal nampilin error contribution 17 bla bla bla. Ini artinya error koneksi. Nah, jika seandainya kayak gini, kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba server database kita mati kan. Nah, jadi seharusnya kita punya notifikasi sendiri gitu, bisa ke email seperti yang sebelumnya, kirim ke email kita, atau bisa juga dengan cara Telegram. Tapi kan kalau email agak apa, jadi orang biasanya ke Telegram. Baik itu networknya putus atau gimana, biasa ke Telegram. Nah, ini kita buat untuk Telegramnya. Jadi errornya ini bakal kita bakal dihandle ke Telegramnya. Nah, ini kita bisa buat dia simple juga dengan cara di sini kita pakai ada deh, kita buat misalnya sini di Telegram JS yang nggak bagusnya API di sini biasanya masukin routing sih. Oke. Kita ibaratnya buat dua service aja, dua simple service. Lalu Telegram di sini kita sama pakai langsung server JS aja biar cepat. Nah, di sini nih kita langsung aja deklarasikan lagi cons express. Tapi gunanya sama sih kayak server, kita pakai app aja. Karena kalau sebelumnya kita pisah, jadi di sini langsung di app apps-nya ini kita bakal running servernya. Express require express terus apa lagi, Axios require Axios terus body parser require body parser. Oke, itu aja. Lalu kita bakal buat calls misalnya kayak token, kan ada token nih yang kita butuh tokennya sama chat ID-nya. Nah, ini kita butuh calls
tokennya udah ada di sini di bot father tadi. Di bot father yang udah ada tokennya, jadi kita pindahin, lalu set ID tadi apa? Ini set ID. Nah, setelah itu kita buat inisiasi APK-nya, const add sama dengan express dengan extend apa yang punya kelas si express, lalu kita pakai get db nya misalnya ini nggak boleh text, jadi const text ini pesannya, misalnya koneksi db, koneksi ke rep db name. Oke, kita apa ini, recent status saya aja udah cepat. Oke, tapi sini kita konsol, kita cek apa aja sih requestnya. Nah, karena ini kan parameter ya, bukan apa namanya itu, bukan request body. Nah, jadi kita pakai request param. Kita perlu cek apa nih param yang dikirim, lalu app listen portnya berapa, coba. Jadi kita menjalani Telegram service ini di port apa ya, tadi paling ini port sama kayak tadi, fr kita langsung error cr nya, terus kita cancel log port, lalu kita coba running si Telegram service nya. Not start and not setting, not Telegram atau BS nya dia udah running 5.000 dan 4.000. Jadi kita tunggu aja ya. Error connect segala macam error. Tapi kan yang ini kan di sini ya, di cache nya masuk. Nah, kalau gitu kita bakal kirim pakai Axios ke si Telegram service. Kita buat ini. Kalau kita cek nih Telegram service-nya itu, dia nge-get /db/db9 gitu kan. Nah, berarti URL-nya itu configure Telegram kan. Dia pakai yang ini, localhost portnya 5.000 /db/ nah db9 kita apa sekarang, port service ya, jadi kayak ini. Oke, backtick db9. Nah, jadi dia bakal ngirim db9 nya out service, apakah error atau enggak, masuk ke sini nanti ke si Telegram service ya. Ini Axios kita bisa buat gini, tapi Axios get juga bisa, terserah teman-teman mau yang mana. Axios get linknya ini Telegram, lalu dan kita konsolog juga responnya. Ini kita ulang lagi.
Oh iya, ini bukan URI tapi URL. Sorry, salah. Kita ulang lagi. Udah berhasil tapi gue gak kirim. Saya kekirim ke Telegram itu STMP. Coba tebak localhost 2000/db/out. Oke, harusnya dia bakal kayak gini sih, tapi dia nggak request ya. Oke, kalau tidak kita coba nanti dengan get aja deh. Axios get. Di sini Yuri ya, Yuri Telegram. Setelah itu baru hidden res adalah resnya catch oke, kita ulang lagi. Kenapa dia nggak ngirim ya? URL sama kan? Atau memakai HTTP ya? Oke, di kesalahan di HTTP. Dia harus ada HTTP-nya ternyata. Kalau gitu, ini kita ganti ke DNN. Nah, di DNN. Oke. Ini udah masuk ke sini. Nah, di sini kan konsol the params, jadi ada nama DNN kan dari sini. Nah, ya artinya kita nampilin si outnya. Jadi bisa kita buat juga ya kayak gini, ya akses deh. Oh ya, kita nggak butuh body parser sih, karena kan kita nggak ada request body ya. Kita hapus ini. Di sini ada Axios get Telegram. Ini diganti dengan yang bot ini, sampai sini tuh diganti dengan sorry, saat ini kita pakai backtick buat dipakai dengan token. Lalu di sini kita ada send message, lalu set ID-nya diganti dengan token juga, token set ID, lalu dan ada teks. Nah, teksnya ini bakal diganti dengan, memang bisa diganti bisa enggak sih, mungkin kita nggak usah deh. Teks itu udah buat dulu. Nah, kita buat dulu lah konteks sama dengan
koneksi db di koneksi db di service apa nih, request parent db name kan, kita putus. Teksnya tadi kita masukin sih teks tadi. Lalu di dan kalau butuh solid ini kita pindahin aja. Di dan ada function aja, nggak ada. Nanti kita buat res status 200 misalnya, atau resen juga bisa kok. Bisa ke resen aja kita udah resen error kirim. Oke. Ada error. Apa ya? Resen error. Tidak usah. Oke. Lalu kita kirim di server sini. db-name udah semacamnya bisa. Oke. Fotonya udah, kita coba ulang lagi. Kita share server di sini data. Not Jadi itu kan service-nya tidak running cuma karena database kita statusnya mati. ps docker ls terus koneksi db di out service terputus nih. Error terkirim, kita cek mantul tadi ya. Koneksi db di out service terputus. Nah jadi saat dia terputus nih, ada koneksi yang terputus, maka dia langsung kirim notifikasi ke Telegram. Nah jadi kayak gitu sih konsepnya. Teman-teman bisa implementasikan ke yang lain, kayak antar service. Ini seharusnya nanti kalau biasanya ini bakal dipisah. Misalnya ada Telegram service sendiri, nanti ada kayak service yang lainnya, out service, bukan di satu dulu gini. Bisa Telegram ini terpisah. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya contohnya sih mungkin kayak gini, contohnya terpisah. Ini ada microservice. Ini bukan ramalan planner sih, ganti namanya lagi, masih gitulah. Ada out service, book, email, front endnya, genre Telegram dan user. Di semuanya itu bakal nge-hit si Telegram service-nya kalau koneksi DB-nya error gitu. Jadi itu nggak hanya bisa diimplementasikan di database, antar service juga. Misalnya kan kayak dari out service ke user service nih, pokoknya nggak connect. Nah lalu kirim ke Telegram. Ini biar tahu ada service mana yang down gitu. Itu hanya sedikit pemanfaatan dari si Telegram service. Itu aja sih untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan di komen. Terima kasih.